Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imami mujahidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma ya musabbibal asbabi sabbib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya setelah mengikuti, menyimak konten YouTube Kasabullah Voice, ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia, dengan iringan doa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang ikut berduka cita dan turut berbelasungkawa, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2002 merupakan hari yang teramat buruk, hari yang teramat mencekam, hari yang teramat menyedihkan bagi Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat beserta keluarganya, serta kita semua yang turut bersimpati atas ujian yang begitu berat, karena pada hari itu ada kabar yang sangat memilukan bahwa putranya yang sedang berlibur di Swiss bernama Emeril Khan Mumtaz hanyut di perairan area Swiss. Dan yang lebih menyedihkan lagi, karena jasadnya belum ditemukan. Upaya beliau luar biasa secara pribadi dan kedinasan sama-sama ditempuh dengan jalan yang teramat berat. Di satu sisi dituntut tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, di sisi lain juga dituntut tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Sungguh ini tidak ada pilihan yang bisa dipilih, karena semuanya menjadi ruhnya dalam satu tubuh. Sekalipun begitu, ada saja yang membuat perasaan beliau yang sudah susah ditambah lebih susah lagi, yang tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Masih saja ada beberapa manusia yang tidak bersimpati dengan mempersoalkan cuti yang diambilnya. Seandainya terjadi pada mereka yang memberati, mungkin lebih dari apa yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil, bukan hanya beberapa hari, tetapi bisa jadi berpekan-pekan lamanya tugas-tugasnya ditelantarkan, diabaikan begitu saja. Hal terbaik ketika kita menjumpai keadaan semacam itu, mendoakan dan terus bersimpati, memberi semangat dan menenangkan
Karena di balik itu, sekalipun mengambil cuti, secara mekanisme kinerja ada wakil, ada staf ahli. Tetapi biarlah semua sudah berlalu, karena kita memang punya kebiasaan melontarkan sesuatu yang menambah kepahitan, yang menambah kesedihan, yang menambah masalah. Sementara di sisi lain ada yang membangun motivasinya, ada yang mengajak untuk bersabar dan tegar, ada yang bersimpati melalui apa saja yang bisa disentuh, kata ucapan, kemudian karangan bunga, sehingga rasa sedih dan pahitnya bisa terkurangi, walau itu sedikit, dan tidak bisa menghapus segala kesusahan-kesusahan yang dihadapi. Dari hari ke hari ditempuh dengan suasana keadaan yang hampa, yang mencekam, yang sedih, yang pahit. Tetapi beliau memang seorang negarawan. Tugas-tugasnya tetap dilaksanakan dengan baik, sampai akhirnya pada hari yang sama, yaitu Kamis tanggal 9 Juni 2002 pukul 6.50 pagi waktu setempat, jasad saudara Emeril Khan Mumtaz, atau yang lebih familiar kita panggil Eril, ditemukan oleh seorang guru SD di Swiss bernama Mrs. Geraldine Beldi pada salah satu bendungan yang tidak jauh dari TKP. Tentunya kabar ini sangat membahagiakan keluarga duka, sekalipun jasad yang ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Tetapi setidaknya keluarga duka bisa merawat almarhum secara syariat Islam, serta bisa disemayamkan di Indonesia. Atas jelasnya status almarhum, saya selaku guru besar, segenap pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan keluarga besar Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia mengucapkan kata turut berduka cita dan berbelasungkawa atas meninggalnya saudara Emeril Khan Mumtaz bin Ridwan Kamil, dengan iringan doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Almarhum Allah rahmati dengan maghfirah dan amal baiknya diterima sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, konten YouTube Kasabullah Voice volume 26 ini tertarik untuk mengangkat cerita di balik kabar gembira ditemukannya jasad almarhum Emeril Khan Mumtaz, yang menurut pengakuan ayahandanya, sekalipun telah 14 hari lamanya terendam dalam air, namun subhanallah kondisi fisiknya dalam keadaan utuh dan beraroma wangi. Hal semacam ini perlu kita kaji, perlu kita pelajari, sehingga ada hikmah-hikmah yang bisa menjadikan kita berbenah dalam mengarungi sisa hidup dan kehidupan di alam fana ini
menuju alam surga yang sangat kita dambakan. Kejadian yang kita saksikan melalui potret kehidupan almarhum Eril merupakan jawaban atas janji-janji Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan ketaatan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Apabila hamba-hambaku menjauhi apa yang aku larang dan melaksanakan apa yang aku perintah, sesungguhnya tanah terlarang untuk memakan tubuhmu, dan api pun juga terlarang menghanguskan tubuhmu. Dengan utuhnya almarhum Eril, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Eril merupakan sosok yang patut diteladani oleh pemuda-pemudi, remaja, putra-putri bangsa, utamanya anak-anak dari seorang pejabat. Mengingat selama ini anak dari seorang pejabat seringkali menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh orang tuanya, memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan orang tuanya, menjadikan staf orang tuanya staf dirinya juga. Lucunya, staf orang tuanya mau-mau saja distatuskan seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan sosok almarhum yang cenderung menyembunyikan status orang tuanya dan lebih memilih hidup merakyat, bermasyarakat, bergaul bebas dengan para remaja, keluar masuk kampung, bersentuhan dengan pemulung, bersentuhan dengan tukang becak, dengan supir, dengan kaum duafa, membawa sendiri barang-barang yang akan diserahkan berupa pakaian, berupa makanan. Bahkan agar gerakan sosialnya ini terwujudkan secara utuh, almarhum masuk kepada suatu komunitas yang bernama Jabar Bergerak Silenial, yang mewadahi anak muda Jawa Barat untuk berkolaborasi dengan berbagai aksi dan pendidikan. Tidak berhenti di situ saja. Biasanya anak-anak pejabat kalau masuk komunitas atau organisasi cenderung sebagai simbol belaka, sedangkan almarhum eksistensinya bisa wujud secara nyata, menghimbau, mengarahkan, mengajak agar pemuda Jawa Barat itu bisa berkiprah langsung, bisa merasa memiliki dan bertanggung jawab atas masa depan Jawa Barat. Teman-teman, perkenalkan, saya Emil Kanuntas, saya berasal dari Teknik Mesin ITB, dan alasan saya untuk masuk ke Jabar Bergerak Silenial adalah karena saya ingin berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat di Jawa Barat, sehingga dapat membantu mereka menyelesaikan masalah di keseharian mereka. Lalu teman-teman, saya mengajak kalian semua, anak-anak muda Jawa Barat, untuk bergabung bersama kami dengan tagar Kami Muda Siap Aksi. Saudaraku yang berbahagia, dalam kurun waktu 14 hari atau 2 pekan, tubuh yang sudah dilepas oleh pemiliknya, maka tidak ada satupun yang bisa menjaga. Berbeda dengan ketika kita masih hidup, ada bakteri, ada hewan yang mencoba merusak, kita segera mengatasi, kita segera menyelamatkan. Misalnya digigit nyamuk, kita atasi. Ada luka yang
Dihinggap lalat juga kita atasi, diberi antibiotik sehingga tubuh ini terus terjaga. Namun apabila tubuh ini sudah tidak ada yang menjaga atau roh lepas dari jasadnya, jasad ini tidak ada satupun yang menjaga. Apabila dikubur dan di dalam kuburan itu ada dominan air, dalam hitungan 3-4 hari sudah mulai rusak, dirusak oleh bakteri-bakteri dan cacing tanah. Lalu apa yang terjadi pada kondisi ganjil jasad almarhum yang sudah 14 hari terendam dalam air tetapi tetap utuh? Bagi kita yang memahami tentang karunia ilahi, maka itulah jawaban atas kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya. Karena kita sering melihat langsung orang-orang kampung yang semasa hidupnya begitu sabarnya, begitu baiknya, ketika kuburannya dipindah, jasadnya tetap utuh. Seperti misalnya juga Gus Dur ketika makamnya tersingkap, jasadnya utuh, bahkan kain kafannya juga masih bersih. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi bagi remaja, bagi anak-anak milenial, cerita-cerita itu dianggap suatu hal yang tahayul, bahkan cenderung diargumentasikan dengan ilmu-ilmu yang dikuasai atau cara berpikirnya secara rasional. Mereka yang menguasai ilmu geologi pasti akan menjelaskan jasad-jasad atau mayat yang masih utuh itu dikarenakan di tanah tidak ada hewan organik yang mengubah kulit, daging, urat jadi tanah, atau tidak ada hewan pengurai. Kemudian kenapa kok tidak ada kehidupan hewan organik? Karena tekstur tanahnya mengandung belerang, karena tekstur tanahnya mengandung kapur atau mengandung fosfor. Ini bisa diterima secara akal, tetapi mengapa tidak semua jasad-jasad yang dikubur di pelataran pemakaman itu semuanya utuh? Hanya ada 1-2 yang utuh. Nah, inilah rahasia ilahi yang tidak bisa dibenturkan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Termasuk juga jasad almarhum Eril yang utuh. Secara geologi akan ditafsir di sana tidak ada hewan organik karena suhunya sangat dingin. Tetapi apakah di sana hanya hewan organik yang mengurai tubuh manusia saja yang hidup? Di sana ada ikan yang kelaparan, di sana ada biawak, semestinya tercabik-cabik juga, walaupun tidak bergantung kepada hewan organik yang biasa mengurai tubuh manusia ketika sudah mati. Kalaupun misalnya analisanya benar dan tepat, tapi secara rahasia ilahi, kenapa almarhum dimatikan di kawasan itu? Kok tidak dimatikan di tumpukan sampah
yang di sana banyak bakteri-bakteri, banyak hewan-hewan pengurai, banyak binatang-binatang pengerat, dan semuanya yang mempermudah menghancurkan jasadnya. Inilah yang perlu kita pahami oleh semuanya. Ilmu pengetahuan yang kita miliki itu memang untuk hal-hal yang sifatnya rasional, sedangkan ilmu-ilmu yang irrasional, yang supranatural, ada kelasnya sendiri, ada wilayahnya sendiri yang hanya Allah dan hamba-hamba yang dikehendaki yang bisa menjelaskan. Setidaknya ada 10 golongan manusia yang Allah selamatkan jasadnya utuh sekalipun sudah meninggal. Namun sebelum dijelaskan, kita perhatikan sejenak syair Gus Dur yang isinya mengarah kepada alasan-alasan, kepada kriteria siapa saja yang Allah selamatkan jasadnya dari kerusakan. Ayung lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulase utuh mayite uga ulase. Setelah menyimak syair Gus Dur, intinya ibadah apapun yang diperintah oleh Allah hendaknya dikerjakan dan diamalkan sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing, utamanya ibadah-ibadah yang bernilai muamalah sebagaimana yang dilakukan oleh almarhum Eril semasa hidupnya. Kemudian siapa saja 10 hamba Allah yang jasadnya diselamatkan dari kerusakan? Yang pertama, para anbiya, para nabi, sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha haramu alal ajasad al-anbiya. Allah telah mengharamkan di bumi tubuh para nabi. Yang kedua adalah para ahli jihad fillah. Jadi ahli jihad fillah itu memang dijamin dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub pada surat Al-Baqarah ayat 154. Yang ketiga, para alim ulama yang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Yang keempat, para syuhada yang senantiasa memperjuangkan Islam. Yang kelima, para penghafal Al-Quran
dan mengamalkan. Nah, di sini perlu dihati-hati lagi, bukan sekedar menghafal, tetapi di samping menghafal juga mengamalkan. Maksudnya apa? Yang dibaca itu sekaligus dipraktikkan. Kalau di sana ada kalimat wasta'inu bisobri wassolat, ya, maka penghafal itu apabila punya masalah-masalah, maka jadikan solat dan sabar sebagai penolong-penolongnya. Bukan hanya sekedar hafal, kemudian ditimpa masalah, dia tidak sabar, kemudian tidak mau melakukan sholat. Bukan seperti itu. Jadi yang kelima adalah para penghafal Quran dan mengamalkannya. Kemudian yang keenam, imam atau pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Islam. Maka berhati-hatilah ketika kita jadi pemimpin, jangan simbol-simbol saja. Kunci dari pemimpin yang Allah ridhoi adalah tahu kepada yang dipimpin. Kalau yang dipimpin itu lemah, salah, maka diarahkan, jangan dibiarkan. Kemudian yang ketujuh, muadzin yang tidak minta imbalan. Yang kedelapan, wanita taat yang mati saat melahirkan. Jadi walaupun melahirkan, kalau tidak kondisinya taat, ya sama saja. Jadi penjelasan-penjelasan seperti ini penting dipahami oleh para ibu-ibu, bukan sekedar mati saat melahirkan kemudian berharap seperti yang dijelaskan di depan. Kemudian yang kesembilan, mati dibunuh karena mempertahankan kehormatan diri dan agama. Yang ke-10, orang yang mati di hari Jumat baik siang maupun malam, yang semasa hidupnya sangat beriman dan menjaga hukum Allah atau hukum-hukum agama. Karena urusan kematian ini hak prioritasnya Allah, tentunya orang-orang yang dimatikan pada hari Jumat siang Jumat malam adalah orang-orang pilihan. Kemudian almarhum Eril, kalau kita prediksi dari 10 kriteria mengapa beliau Allah selamatkan dari kehancuran, sangat dimungkinkan karena beliau masih muda sehingga dosanya terbilang sedikit dibanding mereka yang sudah tua-tua. Kemudian dalam usia yang muda itu sudah tertarik kepada amal soleh, di antaranya memperhatikan kaum du'afa, dan memperhatikan kaum du'afa ini merupakan bukti dari memperjuangkan Islam. Yang dimaksud memperjuangkan Islam, Islam mengajari kita untuk beramal soleh, untuk peduli, untuk berbagi kepada kaum du'afa, dan kita melaksanakan, maka disitulah yang dimaksud memperjuangkan Islam. Dengan begitu, maka menurut anggapan saya, almarhum Eril termasuk kepada golongan yang keempat,
yaitu para syuhada yang senantiasa memperjuangkan Islam. Harapan kita semua, Allah lebih banyak melahirkan eril-eril yang baru, sehingga para pemuda ini bisa punya arang, para pemuda punya tokoh, punya sosok yang bisa dijadikan panutan. Dengan kepergian Eril selaku sosok dan tokoh motivator bagi pemuda-pemuda, hendaknya bisa terus melanjutkan perjuangan, dan kita bermohon agar almarhum Allah rahmati dengan ampunan, dengan maghfirah, dan segala sepak terjangnya selama hidup berbaur dengan masyarakat, memperhatikan nasib-nasib mereka, punya rasa kepedulian, suka berbagi, menjadi amal soleh, menjadi pintu masuk surganya Allah. Sedang kepada yang terhormat Bapak Ridwan Kamil, sekeluarga diberi keikhlasan dan ketabahan dalam menerima ujian yang teramat berat. Usikum wa nasibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.